Yang keenam ini ada susunannya wal tuqaddim tilka raqaiqil arfaniyah bimuhasabatin nas bima fil nasail diniyah wal waqayal imaniyah wa bima fil waqaya wal masail as-sufiyah wa shifa'il 'alil fi ilham as-sa'il wa ihadin nabil wa iqadil amazil bima fi tanbihil ghafir. Engkau hendaklah memulai dari kitab-kitab yang bagus-bagus itu yang akan membawa engkau kepada maqam arif billah, yaitu dengan menyadarkan diri engkau dulu supaya diri sadar, maka buka dan amalkanlah kitab Nasaihud Din wal Wasayal Imaniyah dan wasaya dan masail sufiyah. Tiga-tiganya ini dikarang oleh Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad. Ini tambah lagi 3, mesti siap di rumah orang Islam ada kitab ini dan pembacanya ada. Dan untuk supaya hati kita ini sehat, jangan sampai ada penyakit, hendaklah menyiapkan akan kitab Tanbihul Ghafir karangan Syekh Abdul Wahab Syahrani. Faj'alna fi hadhihi al-kutubi wa nadha'iha syughlan wa khayran wasbaq biha wayna. Maka jadikanlah olehmu akan isi segala kitab-kitab yang di atas itu dan gandingnya akan pekerjaan engkau siang dan malam. Wa khayran dan tempat engkau beribadah. Wasbaq biha wayna dan culuk olehmu dengan kitab-kitab itu akan waktu-waktu engkau supaya kita menjadi ahli kita betul-betul. Alhamdulillah semua kitab yang disebut itu di atas tadi ada sekarang. Sudah dicetak semuanya. Alhamdulillah. Ya mudah-mudahan kita ini diberi Allah rezeki bisa membeli kitab-kitab itu dan guru-guru kita mudah-mudahan disehatkan Allah dipanjangkan umur bisa mempelajari kitab-kitab itu dan mudah-mudahan kita semua diberi Allah taufik hidayah untuk memahami dan mengamalkan itu tadi semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma. Wal yakun kullu al-qaf wa khatimatul maqaf al-irtiwa biman fi kutub asy-sya'rawiyah wal-iwa ila hadratil wahdaniyah bima fi kutub asy-syadziliyah. Kalau engkau ingin lagi meningkatkan, maka tingkatkan olehmu memakai tangga untuk mendapat rahmat Allah yang luas. Dan tangga ini kesudahan perjalanan, yaitu kitab-kitab yang dikarang Syekh Abdul Wahab Asy-Syahrani. Dan sesudah itu engkau jangan keluar lagi dari kitab-kitab yang dikarang oleh Abul Hasan Ghazali. Jadi orang ahli surga. Kalau sudah sampai kepada kitab Sajiliyah, di sana kita buka siang dan malam, kita sudah masuk dalam surga dan disitulah habis perjalanan. Jadi awalnya tadi Ihya Ulumuddin, akhirnya adalah kitab Sajiliyah. Ujar Syekh Abdullah bin Ahmad Basudan. Intaha alamu sekianlah kata-kata Abdullah bin Ahmad Basudan. Para Sayyidina Imam Muhammad bin Ahmad bin Ja'far bin Qutb Ahmad bin Zain al-Hasan. Ujar Habib Muhammad bin Habib Ahmad bin Habib Ja'far bin Qutb Habib Ahmad bin Zain al-Harsisi. Al-qada'u la ma'isa anhu wa syari'ah tattabi' wa syari'ah tattabi' an ghairi ifratin wa la tafrit wa la ghulul. Bermula takdir Allah tidak bisa kita lepaskan sama sekali. Coba kalau misalnya sudah badan kita dijaga kesehatan, makanan, minuman, istirahat.
Rumah kita sudah dipasangnya obat nyamuk dan sebagainya. Luar-luarnya sampai 500 meter sekelilingan sudah disemprot. Tapi namun takdir Allah tetap datang demam berdarah nyamuk. Mengikut seikung, kemudian menjalar ke lain-lain. Itu contoh saya. Berusaha siang dan malam, keluar negeri, ke dalam negeri, tanpa guring. Kalau takdir Allah tidak bisa dilakukan, tetap hutang dan ada banyak. Kalau berujung-ujung, memang takdir. Mau obat pas itu kemarin, ada mau baik, malah tambah efek samping dari obat. Memang al-qada la mahisa anhu. Kalau sudah takdir Allah, tidak bisa kita melepaskan dari tangan. Harus terima dengan ridho dan sobat. Jadi kepada diriku, kepada diriku, kalau sudah aku sebagai laki hitam garing, penyakitnya kalau diobati, karena kista belum ada obatnya, anak kita juga karena demam berdarah baru mendapat obatnya juga, virusnya itu kalau bisa dimatiin, itu sudah takdir Allah kita terima dengan ridho dan sabar. Tapi usaha tetap jalan, tetap kita berobat dan sebagainya, berdoa kepada Allah. Emang kalau kita manusia tetap ada sedih dan sakit hati karena diri sakit, anak pun sakit. Penyakitnya belum ada lagi dapat obatnya, memang sedih, tapi kita terimalah dengan ridho dan sabar. Dan kalau terjadi yang tidak diinginkan, misalnya meninggal dunia, memang takdir Allah begitu, kita tidak bisa. Abah kita udah kada lagi, kita udah kada lagi, memang semuanya milik Allah. Ya mudah-mudahan ulun dan dini ulun tahan menghadapi segala macam ujian. Jangan menyalahkan pemerintah karena pemerintah asik kampanye. Kada ada lagi menyemprot-nyemprot kampung. Jangan menyalahkan pemerintah meningkatkan kesehatan di masyarakat macam-macam, tinggal jangan itu jangan. Kita harus kembali kepada pendapat Ahlussunnah Jamaah al-qada la mahisa anhu. Kalau takdir Allah, jangan kita menolak-nolaknya. Harus terima dengan ridho dan sabar. Tapi syariat tapi syariatnya, usaha ikhtiarnya engkau jalankan. Bisa berobat, bisa memperot, berobat nyamuk, itu minum banyak, makan banyak, antibiotik dan sebagainya, tetap syariat tetap jalan. Doa, burda dibaca, yasin dibaca. Berdoa mudah-mudahan penyakit hilang, mudah-mudahan umur panjang, mudah-mudahan selamat dunia akhirat, itu aja. Jangan banyak pikir, jangan. Pokoknya takdir diterima, syariat, usaha ikhtiar yang jalan. Jangan menyalahkan siapa-siapa. Dokter jangan disalahkan, gara-gara dokter ini terlambat, jadi sampai terjadi gini. Jangan menyalahkan dokter, jangan. Dokter itu hamba Allah, jangan disalahkan. Tambah dosa lagi, penyakit tetap dosa bertambah, nggak ada untungnya. Umpamanya saleh kace, mati aja. Tapi syariatnya min ghairi ifrat wala tafrit wala ghuluw. Jangan kita itu ifrat terlalu luas, wala tafrit terlalu luas, wala ghuluw habis-habisan saja. Nah, contohnya kalau kita berobat, diperiksa kemampuan. Kalau mampu di rumah sakit, duitnya ada, nama nunggui ada, silakan. Kalau kada mampu, sekadar kemampuan, jangan melimpati batas kemampuan. Caranya melaksanakan syariat, jangan melebihi kemampuan kita. Berobat sekadar kemampuan kita, jangan menyusahkan orang lain. Perintah Allah, bahasanya Allah mustata'un. Kamu mengerjakan perintah Allah, dilihat kesanggupan. Jadi kalau ada orang kada berobat lawan dokter, jangan mikirlah apa nyawa juga kada berobat jadi makin kayak ini. Artinya kada sanggup berobat, duit kada ada mau apa?
Maka aja pantang-pantang sehat. Kurang dari kalau obat mencelamati udah beri duit kada, mencelamati pula. Nyawa juga nang salah apa kalau tahunya masalah ada di urut macam apa nak mau urut teman kada bisa duit kesan mau pak urutan paksa ini urut lowong aja luar minyak kayu putih padahal patah satu minyak dapat itu datang di mana atau akal baik anaknya aja ya mau obat anak dia mau urut duit ada entah nang sugi-sugi juga aja aktif benar pandai benar kalau mau bari jangan menyalahkan sugi. Ini hamba Allah juga. Kita ini hobinya menyalahkan orang. Padahal diri kita banyak saja yang perlu disalahkan. Oleh sebab itu guru ulun bahwa siap di antaranya guru abah dan nini ulun sendiri. Cari kebenaran orang dan cari kesalahan seorang. Cari kebenaran orang. Di mana benarnya orang itu. Dan cari di mana kesalahan seorang. Itu nasihat guru-guru ulun di antaranya abad dan ini. Jangan terbalik. Mencari kebenaran orang, melihat kesalahan orang. Ini kebalik. Akhirnya jadi balasan neraka jahanam. Na'udzubillah min dzalik. Sumpah yang kalau kita tawa berdiri, tidak boleh berduduk. Kalau kita tawa berduduk, tidak boleh kita berabat. Gitu. Nah kalau kita kada tahu berdiri, dikarasi berdiri, Tuhan kita menyuruh itu lipat pandangannya melaksanakan syariat. Akhirnya rabah mendagui. Kurang kada tahu berdiri, mau dikarasi berdiri rabah panas, jangannya panas, dengarannya mau. Undangan. Kalau nang kadang disuruh disuguhkan itu hanya 100. Jangan mengundang orang 200. Yang malu siapa? Gue. Jadi sekadar kemampuan kalau bahasa orang Banjar, sekadar tangan awal menjabat. Sekadar kekuasaan. Begitu juga calon-calon yang bakal duduk di mana-mana. Lihat dulu kesanggupan sampean. Kalau sampean sanggup di tengah, atas ke kanan, atas kiri, di depan ada bundaran, masuk sampean di situ. Sekadar kemampuan, jangan melimpati kemampuan. Pas. وأئمة ساداتنا علي أبي علوي صلاة محجتها البيضاء وطريقتها السمحاء العليا. Bermula ulama daripada Habib Nurriyah daripada Habib Ali bin Ahmad Al-Muhajir ila Allah, cucunya Rasulullah yang disebut Ahlus Sunnah wal Jamaah. Semua mereka berjalan di jalan yang putih, di jalan yang sedang, di jalan yang rata. Wala ahada minhum yunsabu ila tahrif aw takhrif aw rukubi ghairil aqrab fiha. Satu pun tidak ada di antara mereka yang dinisbahkan kepada merubah syariat atau menambah syariat atau mengerjakan yang kurang berhati-hati. Jadi semua ahli sunnah wal jamaah yang dikepalai oleh cucunya Rasulullah SAW Habib Alwi adalah mengambil syariat yang paling pas, tidak lewat ketinggian, tidak terbawa di tengah-tengah, sedang. Karena mengamalkan perintah Allah kuntum khairu ummah watatan ditakun syuhada 'alan nas. Jadi di tengah-tengah itu, di tengah-tengah. Dan Ahlus Sunnah wal Jamaah ini disebut dalam Al-Qur'an itu firman Allah,
min baini farqin wa damin labanan khalisan za'iran lisyaribin. Kalau kita lihat sebelah kanan ada tahi kotoran, sebelah kiri darah. Di antara tahi dan darah di situ susu. Min baini farqin di antara tahi wa damin darah di situ labanan khalisan susu yang bersih. Za'iran lisyaribin menyenangkan bagi peminum. Kita ini kan dari kecil minum susu asli susu ibu. Ujar orang Banjar, asli susu umat. Jadi bukan ahlu sunnah wal jamaah ini adalah campuran antara tahi dengan darah, bukan. Dia menyendiri di tengah-tengah. Dia di tengah-tengah, bukan masuk tahi, bukan masuk darah. Dia di tengah. Istilah sekarang, dia tidak ke sini, tidak ke sini. Dia netralisasi. Wa man ikhtara'a mahya'an li nafsihi khususan min awladihi wa rasaba ghairana salafu fa'akhiru umrihi ila al-ghaiba wa la yifar wa la yarfa'u lahu ma yarfa'u lahu min manar wa wukila ila nafsi. Ujar beliau, siapa-siapa di antara turunan Rasulullah yang membuat jalan sendiri serta diridhoinya jalan sendiri itu, meninggalkan jalan nenek moyangnya ahli sunnah wal jamaah, pasti di akhir umurnya dia akan merasakan kerugian dan kerendahan dan tidak mendapat kedudukan sedikit pun di tengah masyarakat. Nggak ada wibawanya kalau dia turunan Rasulullah. Dan semua urusannya diserahkan kepada dia sendiri. Allah Taala dapat anak. Na'udzubillah. إلى أن قال فمن اتبعهم سلم ومن خالفهم ندم والأدب معهم طريقا واتباعهم حقيقا فمن اتبعهم سلم siapa mengikut mereka itu selamat wa man khalafahum nadim siapa pada mengikut mereka itu menyesal wal adab ma'hum tariqa. Kalau kita pada menentang, pada mengiktirat dengan mereka itu, niscaya dia sampai ke tujuannya. Kalau dia pegawai pangkatnya tinggi, kalau dia ulama menjadi muridnya banyak, kalau beribadat sampai kepada keikhlasan, kalau mencari sugih dan kaya. Asal mengikut perjalanan Ali. Beradab serta mereka maksudnya jangan menentang kepada mereka. Itu sudah kita dijalankan Allah di jalan mereka. Sampai di mana mereka, kita sampai di situ juga. Jadi janganlah kita menentang bagi orang-orang ahli sunnah wal jamaah. Wattiba'uhum haqiqah. Apabila kita awal menjalankan jalan mereka, mengikuti, sudah tahu mereka pemurah, kita ikuti pemurah. Mereka tidak pemarah, kita ikuti enggak pemarah. Dua itu aja umpamanya. Pemurah, tidak pemarah, kita ikuti. Kita akan dibukakan hijab. Melihat di mana ada Allah. Di situ ada Allah, di situ ada Allah, itu ada Allah. Bukan bertempat masuk. Marah itu syarat Allah. Karena Allah itu di mana-mana ada, bukan bertempat. Maha suci. Wal awal wal akhir, wal zahir wal batin. Awal Allah, akhir Allah, zahir Allah, batin Allah. Yang reda Allah di mana? Di mana? Nah, perasaan yang demikian itu bisa dicapai bagi orang yang mengikuti perjalanan daripada orang-orang itu Rasulullah yang ahli sunnah wal jamaah. Dua itu aja dulu, pemurah, tidak pemarah. Abu Hurairah, Sayyidina Abu Hurairah ditanya, hai Abu Hurairah, engkau ini kan dekat sama Rasulullah. Akhlak itu sebenarnya kumpulannya di mana? Katanya Abu Hurairah, dua aja. Pertama pemurah, kedua tidak pemarah. Jadi kita semua asal pemurah saja, jangan pemarah biar nggak sholat besok. Bukan. Artinya yang sangat penting daripada akhlak karimah, akhlak karimah yang udah bosan mendengarnya tuh. Yang penting itu dua, ibu bapaknya. Pertama pemurah, sosial. Yang kedua nggak pemarah.
Kalau pemurah tapi pemarah lain. Kalau pemarah tapi pemurah lain. Kalau pemarah tapi pelit lain. Nah. Kalau pemurah tidak pemarah. Iya. Iya. Kok orang itu? Karena mendengar itu ada tukang dari Jawa, Surabaya ada. Nah, dari Jakarta ada jadi mana Betawi, mana ke Surabaya, yang mau. Pemurah enggak pemarah, insya Allah. Insya Allah. Istri kita senang kalau kita pemurah, jangan pemarah. Istri kita juga begitu, pemurah juga, jangan sayang dong. Sama suaminya juga, kapan aja. Dan jangan pemarah. Kalau udah suami sama istri nggak pemarah, sama-sama yang dua-duanya pemurah, Masya Allah. Udah waswibahum hafifah wala aqwalihi bawakunhum bawayarahum, dan tidak bersalahan hati mereka dengan luar mereka. Itu cara Ahlussunnah Jamaah. Kalau di sini di luarnya ada, artinya tidak munafik. Munafik itu kan di hati lain, di luar lain. Apa yang di dalam, itu yang di luar. Jadi istilahnya apa adanya. Apa adanya. Kalau di sini begini, ya adanya kan itu udah. Kadang mau di luar lain, di dalam lain. Kadang mau bagus di luar, buruk di dalam. Kadang mau begitu Ahlussunnah Jamaah. Apa adanya. من ادعى أنه أدعى على ما لم يدعو عليه وأن الضرب ما جاءهم إليه وأشاروا إليه مع أننا نعتقد أنهم وأحادهم لم يأتي أحد ما ينظم إليه. Bagaimana kalau ada orang berpendapat dia sudah sampai kepada sesuatu yang mereka Ahlussunnah tidak sampai. Ini kalau ada orang berpendapat. Pendapatan Ahlussunnah sekian. Pendapat saya lebih bagus daripada itu. Kalau ada orang mengaku begitu, merasa tinggi dari Ahlussunnah wal Jamaah. Kalau ada begitu. Dan kalau ada lagi yang berpendapat bahwa saya lebih benar dari Ahlussunnah wal Jamaah, maka diakui oleh dunia. Itu. TV kan ada, kalau betul ya Allah. Dulu kan ada TV apa namanya? Ada dulu TV ngarangan selain Sony, apa namanya? Ada dulu dunia maafnya. Dunia maafnya. Ini Ahlussunnah wal Jamaah seluruh dunia. Lam ya'ti ahadun ma yantimu alaih. Satu pun tidak ada yang mengaitkan dan mencela atasnya pendapat Ahlussunnah Jamaah. Wa hasya ayyarkabu hawa aw yakunu ghairu sabili hawa. Mustahil mereka itu menunggang akan hawa nafsunya, artinya menurut hawa nafsu. Kan kalau orang bertunggang itu kan menggiring tunggangan. Masa mereka mengikutkan hawa nafsu? Atau mereka itu berjalan di jalan yang tidak benar. Hasya, mustahil. Kaifa wa humul musyar ilaihim annahum ahlus sawadil ahram wa sunnati wal jamaah allati nawwaha biha wa binajati ahliha sahibus syafa'ah. Dibayang-bayangkan oleh Rasulullah SAW bahwa mereka itu adalah golongan yang terbanyak di seluruh dunia. Walaupun yang bukan Ahlussunnah ada golongan tapi sedikit. 72 golongan namanya tapi sedikit. Ahlussunnah Jamaah satu golongan. Jadi istilahnya Ahlussunnahnya satu, pendukungnya banyak, terinya satu, pengikutnya maaf bila aku. Nah, jadi kita bernyanyi. Ya banyaknya musim terik. Nangga
jaringan tentang rasa tahu apanya. Doakanlah mudah-mudahan selamat. Mereka itu disebut Rasulullah SAW tawadil a'zam, rombongan yang paling terbesar. Wasunnah wal jamaah, orangnya menjalankan sunnah berjamaah, yang telah menjelaskan dengan keselamatannya oleh Sahibus Syafa'ah sallallahu alaihi wasallam. Wa inna bihamdillah la numailan wa la rabatan ila dzikrillah. Kiranya kita semua yang hadir ini alhamdulillah tidak memilih jalan lain. Hanya inilah jalan. Wala na'budu man ja'a min 'ala ghairi walaihim, dan kita tidak terpengaruh dengan jalan yang bukan itu. Alhamdulillah. Walau dhahara minhu ma dhahara washtahara 'anhu ma ishtahara. Wa in wafaqa as-shawab wa 'amila bil kitab. Walaupun yang lain dari jalan ini masyhurnya luar biasa, walaupun benar, walaupun sesuai kitab dan sunnah, tapi lain dari ahli sunnah wal jamaah, kita tidak mengikuti. Tetapi yang penting selain dari tidak mengikuti, wala nu'adi wala nunkir wala nusuk, kita ada memusuhi, kita tidak mengingkarkan, kita tidak menyalahkan. Jadi ahli sunnah jamaah tidak menyalahkan orang-orang. Kenapa orang lain menyalahkan ahli sunnah? Nah ini kemenangan ahli sunnah ini. Mengalah. Akhirnya ahli sunnah jamaah, kalau sudah umurnya 50-an, apa semalam? Faiza kabiru ahduhum, fawajah bisa permanam, wasajannaba mukhalafatul awam. Kalau udah 50-an, kepala 50, ahli sunnah jamaah itu menyendiri, tidak bergaul lagi. Kecuali waktu menyebarkan agama. Lain itu stop. Itu sudah batas. Kenapa jadi ahli sunnah jamaah tidak menyalahkan tarikat orang lain? Li'anna turuq ilallah ada al-fasil salat. Karena jalan menuju Allah sehitungan nafas seluruh makhluk. Banyak. Intaha. Kesian juga dokter kalau jarak masuk. Hari makan obat Pak. Ya terima kasih dok. Dok. Jangan dokternya dikira kodok ya. Aduh, belum masuk lagi waktu. Awak sakit, anak garing, aduh. Terus kenanya. Biasa. Kalau hempian, alhamdulillah sehat, anak sehat, istri sehat, alhamdulillah sehat. Kalau ulun garing. Nah, anak garing umumnya kan manggaring. Alhamdulillah juga sama-sama alhamdulillah. Doakan aja. Masya Allah, li'anna turqilullah ala amsal qada'i. Jalan menuju Allah adalah sebanyak-banyaknya nafasnya makhluk. Kalau nafas kita ini siang malam masuk keluar. 24 jam dihitung oleh ahli tarekat. Yang mana kan pikir nafas, Allah 24.000. Coba nikmat Allah kepada kita sehari semalaman 24.000 bernafas. Kalau nafas sudah kalah lagi, ulun waktu datang serangan nafas itu sesak nafas. Ya Allah, biar duit salam hari duit kada kalah. Bah lagi ya. Oksigen udah diasang pada mau buat. Oksigen. Nah, pahabisannya kebanyakan oksigen, parut ulun gembel. Gimana bacanan 7 bulan. Ya dokter kebanyakan salah kurang dunia. Ulun ini hidup mencari kesalahan ulun di mana kebenaran kurang, di mana itu aja perintah ayah, perintah nenek cari kesalahan nyawa dan dari kebenaran kurang. Dua itu. Jangan pamarah dan pemurah, itu aja mudah-mudahan. Ini aja turun-menurun diamalkan insya Allah. Mentara habis umur kada mati. Masuknya nafas,
itu ada artinya, yaitu keluar nafas ada artinya, yaitu Allah. Bukan ada hurufnya. Kalau itu bukan keluarnya Allah, bukan. Artinya nafas masuk artinya nafas keluar artinya Allah. Karena Tuhan memerintah kepada roh. Qul huwa Allah. Qul huwa Allah. Hai roh, bacalah huwa Allah. Maka roh itu membaca huwa Allah. Tatkala roh masuk ke nafas, maka ia keluar. Tatkala dia masuk di jantung, dia keluar. Allah. Kalau dokter pasang di sini, dok. Padahal maksudnya itu tahu nggak? Kalau di sini, Allah. Kalau udah di sini sampai, jadi dia nggak bisa Allah lagi. Itu singkatan dari Allah. Itu zikirnya jantung. Matinya kalau orang sudah tua jantungnya itu membesar, dia kan jalan sedikit. Itu Allah. Tapi kalau nggak belajar ilmunya, banyak ya. Kalau di sini Allah. Itu masya Allah. Itu zikir nafas Allah. Kalau zikir ini tadi apa? Zikir jantung itu. Kalau zikir lidah, la ilaha illallah, Allah. Itu zikir apa? Zikir lidah. Tapi kalau kita waktu di WC, di kamar di kamar pembakar bahira. Mana bisa di situ? Allah. Ada bisa. Nah, kalau kita habis umur dalam jam-jam itu gimana? Jadi harus ada belajar zikir yang lain dari di lidah. Sebab di dalam WC nggak boleh baca hendak mati harus khotimah. Jadi harus belajar zikir nafas, zikir jantung, belajar kepada guru yang ahlinya. Yang benar kurang jangan salah. Ini adat yang terjadi tahun tadi orang tolak haji. Karena kebanyakan jemaah capek hendak menutup. Yang obat belum ini, locok apabila orang melocok sudah. Apabila bahabar mengenai. Ya, ada yang kenapa? Model itu nggak jadi iklan ABC saya. Dengan daging, bumbu-bumbunya, harusnya kan dalal. Surang daripada mbak datang utang, mbak datang sarpat, pelocon aja kita beramian aja habis sudah. Kurang dan sudah mana garing, mana tua, anak garing pulang, kabar nang garing juga pulang. Mudahan aja ada nyala akan tanggal. Nang salah ulun kenapa dia mau? Alhamdulillah Tuhan menjadikan kita orang Islam ya Pak. Mudahan ada iman pula kita mati. Garing-garing mudahan ada panjang umur saya. Jadi misalnya sudah belajar tadi lah. Lawan guru ahlinya tadi itu nafas, itu jantung. Diamalkan. Kalau kita datang di jam bermati ya kalau nang tadi jangan diamalkan itu. Saya Adam minta izin nak mau susun apa? Siti Hawa. Bah, kadang-kadang lagi Adam tampar sih dengan apa sih? Mau susu bini unda. Faqad hadza la yaqulu inkar ala man taraka tariqan min al-fara'id allati tuqalibu ghayraha. Nah, maka karena yang demikian tadi haram kita menentang tariqat kurang lain. Nah, so, kita kada tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Jadi kita nang ini kita orang wallahu alam husnudzon. Wallahu subhanahu wa ta'ala berhubung ulun dari zaman awal, pergaringan pulang, anak buahnya.
Ya itu aja dan situ aja banyak-banyak sarumahan kekeluargaan, kejiranan di sini banyak-banyak minta ampun, minta maaf, minta ridho, minta halal segala kesalahan dan dosa dan meminta kepada yang berdoa doakan ulun kekeluargaan, sarumahan dan kejiranan mudahan diampuni Allah dunia akhirat dan diselamatkan kami sekalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam afdalu ma qultu ana wan nabiyyun min qabli la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم حق علينا نحيا وعلينا نموت بأنه إن شاء الله تعالى آمين. نقرأ سورة الفاتحة بأن الله يشفينا ويشفي أولادنا شفاء عاجلا ويرزقنا ويوم العمر في صحة كاملة وعافية كاملة على التلميذ يا رب البرية وإلى حضرة النبي الفاتحة. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على محمد الأمين وعلى آله وصحبه إلى يوم الدين. اللهم إنا نسألك لنا ولجميع المسلمين والمسلمات التوبة والمغفرة والتوفيق والهداية والاستقامة وحسن الخاتمة. اللهم استجب دعاءنا واشف مرضانا شفاء عاجلا لا يغادر بعد سقما ولا ألما وارزقنا اللهم يوم بفضلك وكرمك ورحمتك طول العمر لا فوق المسلمين لا كلمة الدين مع الإخلاص واليقين ولا تعذبنا وإياهم في الدنيا وترزقنا في القيامة وادخلنا وإياهم جنة الفردوس بغير حساب يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. ما شاء الله. الله العظيم الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه. بمثل الشيخ محمد على شرف الله البنجاري قال مطير من تشفى الانوار بسم الله البنجاري لذا اضحيا يا ما شيخنا ومعلمينا وعلينا ومعلمنا وقرابتنا واصحابنا وكيرنا والابوكار اجمعين ولا الله على الإخوان والمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والعباد والرحمن الرحمن وبشر برحمة وفرح ويمن علينا وعلى أزواجنا وأولادنا وذريتنا وجيراننا ومن أحبنا يا الله من بركة وأنوار وأسرار وعلمهم ونفحاتهم وخصوصيتهم وكراماتهم في الدين والدنيا والآخرة وعلى مكان ورزقنا وأزواجنا وأولادنا وذريتنا وأصحابنا ومن أحبنا وجيراننا أجمعين. التوبة والمغفرة والتوفيق والهداية والاستقامة والخاتمة والشفاء والأمراض الباطنة والقدرية والروحانية والجسمانية وطول العمر والفرقان والعافية والصحة والعافية الكاملة لأن درجة الدين والأخلاق والصدق واليقين وأن الله لا يعذبنا وإياهم في الدنيا وفي القيامة وأن الله يرسلنا وإياهم برحمته وصل من فضله جنة الفردوس بغير حساب على آدم يا رب الأرباب ويكون لنا ونصر الصالح ويحفظ النبي الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. إياك نعبد اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز العليم الذي كتب ويسر الملائكة من الداخلين رضي الله عنه وعنكم وعن جميع المسلمين. وقال رضي الله عنه ولهذا لا يسوغ الإنكار على من سلك طريقا من الطرائق التي تخالف غيرها حتى يتحقق ما سلكه ذلك السالك. Dari karena perkataan yang di atas itu yaitu bahwasanya jalan menuju kepada Allah Ta'ala itu sangat banyak. Sampai dikatakan sehitungan nafas segala makhluk Allah itu. Maka dari karena demikian itu
tidak diperbolehkan kita menangkap atas orang-orang yang berjalan dia di satu jalan dari segala jalan-jalan yang berkesalahan insan apa yang dijalani oleh orang-orang itu. فإن كان مخالفا لما عليه أهل الله الراسخون من الجهابذة الأصفياء المخلصين والعلماء الصالحين التابعين لما أتى به الرسول أفضل الأنبياء والمرسلين جاز الإنكار وإلا تفسيرnya, jika jalan orang-orang itu menyalahi bagi jalan orang-orang ahlullah yang sangat dalam mereka itu. Keterangannya yang disebut dengan ahlullah itu yaitu minal jahabidatil asfiya'il mukhlisin, daripada orang-orang ulama al-asfiya yang ahli tasawuf, al-mukhlisin yang bersih, wal ulama as-salihin dan ulama-ulama yang saleh, at-tabi'ina lima ata bihi rasul afdalul anbiya wal mursalin. Mereka itu ulama dan ahli tasawuf dan salihin mengikuti bagi apa yang dibawa oleh Rasul, seafdal-afdal segala nabi dan rasul. Jazal ingkaru, ini jawab bagi fa'ingkana mukhalifan, maka diperbolehkan kita menungkar akan jalan orang itu. Jadi selama kita belum yakin bahwa perjalanan orang itu bertentangan dengan perjalanan Rasulullah, kita tidak diperbolehkan menyalahkan orang. Tapi kalau sudah jelas orang itu jalannya menyimpang dari jalan Rasulullah SAW, syariatnya pada cecuk, maka kita diperbolehkan mengingkarkan jalan orang. Wa illa, jikalau tidak, maka tetap hukumnya dosa besar, menentang jalan-jalan orang menuju Allah. Apabila jalan itu masih mengikuti Rasulullah, karena Rasulullah ini macam-macam pekerjaan itu, macam-macam aktivitas, macam-macam perkataan itu. Jadi selama hati orang itu dan perkataan orang itu dan perbuatan orang itu tidak bertentangan dengan Rasulullah SAW, maka walaupun tidak sama dengan jalan kita, janganlah kita menyalahkan. Ujar perburuan ulun almarhum guru bangga. Kalau kita hobinya membaca salawat, kemudian ada kawan kita ke rumah hobinya membaca Quran, janganlah kita menyalahkan nyawan ini ketujuh membaca Quran, baik baca salawatnya. Sebab itu membaca Quran harus dua. Ini ketujuh Quran macam apa? Ada kita ketujuh. Nasinya yang tujuh apabila kita ketujuh salawat, jangan angkat tujuh Quran menyalahkan orang baca salawat. Sebab sama-sama bujur. Itu. Jadi ahli sunnah wal jamaah ini kadang mau mengerjakan baca kuburan atau baca lisan kepada ahli sunnah. Mudah-mudahan kita ke rumah tanggaan jangan ketujuh berselisih paham. Terutama kerumahan dulu. Antara laki lawan bini lawan laki, dan anak lawan anak. Kerumahan ini jangan ketujuh bersalah-salahan. Berselisih paham, jangan ketujuh.
Karena menurut dalam Al-Quran itu wala yazaluna mukhtalifina illa man rahima rabbuk. Orang-orang yang mendapat rahmat Allah Ta'ala dunia akhirat, yaitu orang yang selalu tidak berselisih paham. Yazaluna mukhtalifin. Senantiasa mereka itu berselisih paham. Laki lawan bini lawan laki, anak lawan kuitan lawan anak, anak lawan anak, ipar lawan ipar, minantu lawan mintuka, madu dengan madu. Senantiasa berselisih paham ujar Tuhan yang maulah. Illa man rahimah rabbuk. Kecuali orang yang dapat rahmatnya Allah dunia akhirat, baru dia tidak mengerjakan selisih paham itu. Jadi nafkah-nafkah itu di rumah tangga ini dipikirkan dulu akibatnya. Apabila akibatnya gagal berselisih paham, janganlah dilaksanakan. Itu menjadi kaidah. Apakah pikir dulu. Apabila aku gawin ini, apabila aku pandar ini, bertumburan rumah tangga, ada usaha. Tetap di dalam rahmat Allah. Kalau sudah rumah tangga kita ini berkasih sayang, kada berselisih paham. Nah ini yang kita doa kepada Allah supaya sampai mati kayak itu. Adapun syaitan dan iblis dan nafsu, maka serempak mengganggu keharmonisan kita di rumah tangga. Jadi orang yang pada harmonis rumah tangganya, itu orang sudah kada dapat rahmat Tuhan lagi. Dan itu orang yang sudah dikuasai setan, iblis dan nafsu. Kita kuranglah berusaha. Ada yang ketujuh berjual kayu, ada yang ketujuh berjualan insan, ada yang ketujuh berjualan yang lain-lain. Ya selama masih pekerjaannya itu kada bertentangan dengan yang dibawa Nabi, jangan kita celah-celah. Apanya mah juga ketujuh mencari kayu aja, jadi hidup yang kakak itu juga jangan. Ya bagus saja mencari kayu bisa. Jangan mencari kayu nyawa juga kurang. Kadang menolongi non diindah. Nyawa aja mungkin yang berdagang-dagang internet itu modal yang banyak tunda ke. Nah jangan kayak itu. Jadi kada ada bahiri-hirian kada ada, bahasa tinggian kada ada, merasa bagus kada ada, merasa hebat dan harap kada. Nang kaya itu ahlus sunnah wal jamaah. Ya kada ada jalan lain lagi kita selain daripada berusaha seadanya berdoa lawan Allah terutama tengah malam supaya rumah tangga kita menjadi rumah tangga nang mawaddah warahmah dan sakinah. Jangan hanya waktu ada nang Tuhannya aja berbentuk rumah tangga. Mbak sudah nang Tuhannya habis, maka masing-masing bara rajaan di rumah. Ingatkan orang yang dapat rahmat Tuhan, orang yang bakasih sayang, bukan orang yang berselisihan paham. Lamun yang berjual kayu tadi, kayunya kayu orang yang ditabangnya, nah ini wah kita boleh mengingkarakan dulu. Jangan berjual kayu itu nyawa itu dikurang, nah itu boleh. Tapi kalau kayu hutan aja umum, boleh biarkan gitu. Atau berdagang emas, biarkan. Berdagang emas, kacawalinya berdagang emas itu pakai riba. Hanya kita menentang. Mau ini bujur aja jalannya.
Demikian dia membaca Quran, namunnya bujur aja, biar pengennya ketujuh baca Quran, kacawalinya baca Quran salah. Hanya ditagur. Iya, rajin tuan guru tuh menagur. Ya kalau orang baca Fatihah salah ditagur, memang boleh. Menagur tuh ngaruhnya menuduhkan. Ya kalau orang berdagang, yang riba modalnya ditagur supaya amping. Ditagur supaya amping, supaya bakat. Ada ijab kabulnya. Ya kan bakal kawinan, jujur, ada walinya, ada saksinya. Lamun niat pas saja, kada usah diingkar-ingkar. Wal majalu fi hadzal maidan wasi'. Wa sayhul haqqi bil haqqi biman il haqqi qam'. Bermula peredaran pada medannya perjalanan menuju Allah ini sangat luas. Bermula pedangnya kebenaran, menyatakan akan kebenaran itu dihadapkan bagi orang yang tidak benar. Selalu pedang kebenaran itu yang menang. Jadi kebenaran itu untuk membasmi kesalahan. Jangan kebenaran itu digunakan untuk menentang yang benar. Wa nuru ahlillah bainal alamin al-afiq. Adapun cahaya wali-waliullah di seluruh alam semesta ini namanya. Oleh sebab itu kita pernah juga membaca dalam kitab bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menyembunyikan ia akan ridhonya di dalam taat katanya. Maka janganlah engkau menganggap enteng akan taat walaupun sekecil apa. Sebab di dalam taat di situ ridhonya. Nomor 2. Allah menyembunyikan akan murkanya di dalam maksiat. Janganlah engkau menghampiri akan maksiat walaupun kecil. Karena di situ murkanya. Yang ketiga, Allah menyembunyikan wali-walinya di golongan manusia-manusia. Oleh sebab itu janganlah menghina akan manusia. Karena dikhawatirkan kalau yang dihina itu kebetulan waliullah. Maka apabila menghina waliullah, balasannya man adali waliyan faqad azantuhu bil harbi. Barang siapa memusuhi waliullah, maka bermusuh dengan Allah. Yakni imannya tapacul. Lepas iman. Jadi hati-hati hidup ini. Jangan mengentengkan satu ibadah. Jangan mendekati satu maksiat dan jangan menghina makhluk. Karena khawatir yang dihina itu waliullah. Tangga kita ini bisa diberi Allah hidayah mengamalkan yang tiga macam ini. Walaupun bismillah sebiji, janganlah kita tinggal. Walaupun misalnya berdusta dengan bergaya-gaya, jangan juga. Karena kalau di dalam bismillah itu Tuhan mencantumkan kalimahannya lawan kita.
Dan dikhawatirkan di dalam dusta sambil bergaya itu Tuhan mencantumkan murkanya kepada kita. Masing-masing di rumah tangga ini jangan hina-hina, kalau terhina waliullah. Wal farqu bainal fariqaini mana? Bermula perbedaan antara yang benar dengan yang itu sudah jelas. Wa ma kullu tariqin mardi. Wa ma kullu tariqin manfi. Dan tidak semua jalan itu diridhoi Allah. Dan semua jalan itu ditutup oleh Allah. Jadi jalan itu banyak terbagi dua. Ada jalan yang benar, ada jalan yang lumun khafidun birafih. Dan bukan semua orang yang hina itu